Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, khair Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ya khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad alaihi afdalus salati wa atammu taslim. Amma ba'd. Naam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, dan juga kelapangan untuk kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab di kitab Durusul Lughah. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bulan yang kedua. Bulan yang kedua sudah sebulan kita belajar ya. Dan juga sudah 11 pelajaran yang ada di kitab yang sudah kita bahas. Ad-Darsul Awal hatta Dars Al-Hadi Ashar. Pelajaran pertama sampai dengan pelajaran yang ke-11. Nah, seperti yang sudah kita beritahukan sebelumnya, kalau nanti insya Allah akan ada tugas dari Darsul Awal sampai dengan Darsul Hadi Ashar, pelajaran pertama sampai dengan pelajaran 11, tugas ringan saja. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mengulang pelajaran agar tidak lupa. Insya Allah gampang, nggak susah. Nah, oleh karena itu di malam ini kita akan ماذا تقترحون؟ ماذا ترون؟ نواصل أم نراجع? Apakah kita lanjutkan pelajaran kita yang ke-12 ini ada Sultani Asyar, atau kita mengulang pelajaran 1 sampai dengan 11 secara cepat, ataupun buka pertanyaan untuk di pelajaran 1 sampai dengan 11. Mada tarawun? Bagaimana pendapat teman-teman semua? Saya memilih lanjut Ustaz. Lanjut. Nah, kalau saya Ustaz, soalnya yang 1 sampai 12 bisa dipelajari sendiri nanti lewat video Ustaz. Iya benar. Nah, ada yang lain? Saya ikut Ustaz. Ikut lanjut. Iya. Nah, bagi yang mengulang, dilihat videonya atau rekaman pelajarannya yang di bulan 1. Akan tapi di sini sebelum kita masuk ke Ad-Darsul Tsani Asyar, pelajaran yang ke-12, apakah teman-teman ada pertanyaan dari pelajaran 1 sampai dengan 11? Hal indakum soal sebelum kita masuk ke pelajaran ke-12. Soal apa saja yang di pelajaran 1 sampai dengan 11. Kalau masih ada yang belum paham, lihat rekaman masih belum paham, atau juga ada yang belum mengerti, adakah? Tidak ada ya. Kalau teman-teman lihat rekamannya di Google Drive, itu bisa dicepatin suara audionya. Seperti nonton YouTube itu bisa dicepatkan kecepatannya menjadi 1,5 atau
1,75 atau 2 kali. Ada fitur itu di Google Drive, teman-teman semua lihat. Sepertinya ada Ustaz. Cuman lupa Ustaz. Ada, soalnya bagaimana ya, rekamannya sudah sangat banyak sampai 5 pekan. Mungkin kalau mau diulang satu-satu butuh waktu dan juga usaha tekad yang kuat untuk mengulangnya. Kalau kami dulu untuk belajar online di Madinah, rekaman juga tersedia ke Blackboard namanya aplikasinya. Kan, tapi kalau anak pribadi, kalau saya pribadi itu mulai rekaman lihat apa yang saya tidak paham aja, saya lihat. Misalnya di menit berapa gitu, menit ke 20 langsung langkau. Itu untuk mempercepat atau menghemat waktu. Atau juga mungkin kalau memang perlu dijelaskan, mendengarkan semua full satu rekaman itu, di download dulu kemudian didengar di aplikasi lain, aplikasi bawaan laptop atau mungkin di aplikasi HP, bisa dipercepat. Suara yang masih tidak jelas. Ya, jadi itu solusi untuk yang nggak bertahan orangnya, atau suka jenuh, suka bosan kalau dengar lama-lama. Jadi solusi yang pertama itu, kalau mau lihat rekaman, cari materi yang tidak paham atau kurang paham tadi, kembali diulangi lagi. Seperti misalnya pertemuan hari ini ada sesuatu yang nggak paham, kita naik menit berapa, nanti di pas rekaman dicari di menitnya, menit ke sekian misalnya, menit ke 30, langsung ke menit itu diputar rekamannya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua untuk rekaman itu tadi dipercepat durasinya seperti nonton YouTube, 1,25, 1,5, 1,75 atau mungkin 2. Yang penting suaranya masih bisa dipahami, bisa terdengar jelas dan juga masih bisa dipahami. Nah, saya tidak tahu kalau di Google Drive itu adakah fitur itu, tidak. Akan tapi jika tidak ada, itu usahakan di-download dulu rekamannya, kemudian dicari untuk membuka aplikasinya, baik itu dari laptop ataupun dari PC ataupun dari HP, aplikasi yang support untuk mempercepat durasi. Kalau di laptop mungkin VLC ya, atau aplikasi yang lainnya, aplikasi bawaan dari HP-nya atau dari laptopnya. Nah, itu bisa dipercepat. Itu cara yang kedua untuk mendengar rekaman pelajaran. Dari pengalaman anak pribadi. Nah, di sini kita akan masuk ke Ad-Darsus Tsani Asyar, bulan yang kedua, pekan pertama, hari pertama, bulan Oktober. Kalau bulan dalam bahasa Oktober ya Oktober. Itu dalam bahasa Arab September, Desember gitu. Nah, jadi di sini ada katanya Ad-Darsu Tsani Asyar, pelajaran yang ke-12. Kalau angkanya saja 12 ya, Itsna Asyar itu untuk mudzakkar, Itsna Asyara, kemudian untuk yang muannasnya Itsnata Asyrata. Itsnata Asyrata. Dalam Quran sepertinya ada dua-duanya ini. Itsnata Asyrata aina atau Itsna yang inna tasyhur indallahi kama khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Itsna Asyar. Jadi ini untuk yang mudzakkar yang Itsna Asyar, kemudian Itsnata Asyar untuk yang muannats 12. 15. Adapun Ats-Tsani Asyar ini yang ke-12.
ke-12. Kalau Itsna Asyar 12 saja, Itsna Asyar juga 12 kan, tapi yang di atas ini mudzakkar, yang di bawahnya ini muannats. Nah, begitu dalam penyebutan angka dalam bahasa Arab, ada untuk mudzakkar juga ada untuk muannats. Muannats. Nah. Jadi di sini di pelajaran ke-12 sepertinya semua sudah kita bahas secara global ya, secara garis besar di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Karena tadi saya sudah lihat sekilas, scroll ke bawah, sepertinya tidak ada materi yang baru. Hanya menjelaskan kembali apa yang belum dijelaskan di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dan tapi sudah kita jelaskan ya. Tidak ada nama seperti ini, anta dan juga anti. Sebelumnya kalimatun muta'alliqatun nisa, akan tapi judulnya sini beda ya. Judulnya kalimatun muta'alliqatun bin nisa. Kalimatun jamak dari kalimah, seperti yang dimakan kemarin. Kalau kalimah dalam bahasa Arab berarti dia artinya adalah kata, bukan kalimat dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah susunan kata-kata yang bisa dipahami. Akan tetapi ini adalah kalimat, kata-kata. Kata-kata kalimatun muta'alliqatun bin nisa. Muta'alliqah dia adalah artinya yang berhubungan atau seputar di sini. Sini seputar dulu sini. Ini berhubungan. Muta'alliqatun bin nisa, seputar wanita atau berhubungan dengan wanita. Sebenarnya ini bisa untuk bukan hanya wanita saja, tapi secara umum ya, muannas. Lafaz muannas. Nah, muannas atau seputar wanita, muannas. Nah, yang pertama di sini katanya anta dan juga anti. Yang anta ini dan anti ini adalah namanya yang kemarin kita sebutkan dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah. Dhamir munfasilun, dhamirun munfasilun. Nah, kata ganti yang terpisah. Untuk anta dan juga anti. Di sini katanya orang kedua. Artinya sini orang kedua laki-laki, orang kedua perempuan. Maksudnya apa ya orang kedua nih? Seperti yang kemarin kita jelaskan, orang kedua di sini maksudnya adalah lawan bicara kita. Dia main sini mukhatabun, lawan bicara. Mukhatabun, lawan bicara laki-laki, dan mukhatabatun, lawan bicara untuk perempuan. Mukhatabatun. Nah. Jadi yang di atasnya adalah dhamir munfasil, antara anti. Kemudian di bawahnya dhamir tersambung. Untuk kamu perempuan. Kemarin kita sudah menjelaskan kalau dhamir tersambung, kata ganti tersambung, namanya adalah dhamir apa? Mutasil. Iya, dhamir mutasil. Mutasilun. Jadi ini yang di atas munfasil, yang di bawah muttasil. Nun pakai, yang di atas pakai nun, yang di bawah pakai ta. Munfasil dan juga muttasil. Jadi dhamir tersambung ini sudah mulai digabung-gabung katanya. Kemarin katanya di sini arti dhamir kata ganti. Kita bahas kalau dhamir kata ganti. Kata ganti, tersambung. Kata ganti yang tersambung. Jadi kalau dhamir dia seharusnya ini terus ini tersambung adalah dhamir muttasil. Nah, kata ganti yang tersambung untuk kamu perempuan, muannas, untuk muannas. Nah, sini contohnya ada ki. Mana sudah kita bahas juga kalau dia kita buka, kita buki, kita buhu, kita buah. Nah, di sini ki. Kalau untuk kamu perempuan, kamu laki-laki, mu laki-laki, ka ya. Nah, jadi ini adalah bentuk dari dhamir muttasil dari muannas mukhatab lil mukhatabah maksudnya. Untuk lawan bicara perempuan. Nah,
Di sini juga sudah kita bahas di yang di atas kemarin. Kita buki jurus dari bawahnya indaka indaki laka laki. Nah, abuka abuki akhuka akhuki. Nah. Jadi di sini dhamir terpisah di sini kan. Misalnya ini. Jadi ini munfasil, dhamir munfasil, kemudian yang ini tersambung tulisannya kaf dan ki. Anta, ka, antiki. Munfasil. Jadi ini yang terpisah ini munfasil, kemudian yang tersambung muttasil. Nah, kemudian di sini contohnya langsung dipraktekkan seperti contoh sebelumnya yang pelajaran ke-10 ya. Yang pelajaran 11 kita itu hanya praktek membaca saja atau wal qiraah. Kata benda ditambah dengan dhamir. Dirumuskan seperti ini. Sayyaratun ditambah dengan kaf untuk mobil laki-laki. Menjadi sayyaratuka. Sayyaratuka. Jadi kuning. Jadi diberi warna kuning kafnya. Nah, sayyaratuka. Kemudian untuk mobil kamu perempuan, sayyaratuki. Jadi bukan sayyaratu anta. Bukan mobil kamu, sayyaratu anta ataupun sayyaratu anti. Itu kita sebutkan sebelumnya kalau itu adalah salah. Jadi jumlah yang atau kata yang seperti ini sayyaratu anta atau anti ini adalah salah untuk menyebutkan mobil kamu, bukan seperti ini, akan tapi benar adalah yang ini dan juga yang ini. Nah, karena dia bersambung dengan kata benda sebelumnya. Nah, ini di halaman yang ke-42 di ringkasan, kemudian kita akan lanjut ke bawah lagi. Nah, sepertinya ini yang sedikit baru. Kemarin kalau salah kita sudah membahas uhibbun nabiyya ya. Aku mencintai nabi. Kata kerja untuk fi'il mudhari' ana. Mutakallim, bil mutakallim ana uhibbu. Saya mencintai nabi. Nah, dan tapi di sini kita akan membahas kata kerja untuk perempuan, dia perempuan, dia perempuan. Dia perempuan. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini dia katanya kata kerja untuk dia perempuan. Di sini, lingkar dianya. Berarti namanya apa? Kalau dia perempuan, bukan kamu perempuan. Kalau dia kamu perempuan. Kalau kamu perempuan lalu bicara perempuan, mukhatabah. Kalau ini dia menjadi ghaibah. Yang tidak ada. Ghaibatun. Untuk kata kerja dia perempuan. Kita sedang membicarakan orang yang sedang tidak ada. Nah. Jadi di sini rumusnya katanya tak sukun ditambah dengan kata kerja. Tambahkan huruf tak sukun di bagian akhir. Nah. Itu bagaimana? Seperti ini. Dhahaba kharaja jalasa. Sebelumnya kita gantikan dulu. Dhahaba pergi. Pergi. Kharaja keluar. Keluar. Jalasa duduk. Pergi, keluar, duduk. 6. Ini adalah asal kata kerja untuk fi'il madhi namanya. Yang sudah berlalu. Jadi zahaba. Kemudian. Jadi sebelumnya. Kita bahas dulu yang ini. Zahaba kharaja jalasa ini adalah bentuk dari fi'il madhi namanya. Kata kerja untuk yang sudah berlalu. Nah. Fi'lun madhin. Fi'lun madhin. Madhin ataupun fi'lul madhi. Islam. Madhin atau fi'lul madhi. Kalau menjadi fi'lul madhi. Fi'il madhi. Ini arti fi'il madhi ini kata kerja. Kata kerja untuk yang sudah berlalu. Zahaba kharaja jalasa. Kharaja dan juga jalasa. Kemudian untuk sebelumnya dari kata kerja zahaba kharaja jalasa ini adalah kata kerja asalnya. Asal mula kata kerja zahaba kharaja jalasa. Akan tetapi zahaba kharaja jalasa ini dia adalah kata kerja untuk dia laki-laki.
Jadi untuk mudzakkar, untuk dia laki-laki atau mudzakkar. Kemudian ketika dia ingin kita jadikan kata kerja untuk dia perempuan, tinggal kita tambahkan tak yang berbaris atau berharakat sukun tadi ini. Tambah menjadi zahabat dan juga kharajat dan juga jalasat. Itu untuk, jadi ini semua kata kerja ini dia untuk fi'il madhi, bertemu dengan fi'il madhi. Kalau yang kemarin uhibbun nabiyya, uhibbu fi'il mudhari'. Dia ada 3, kemudian ada fi'il amr namanya, kata kerja untuk perintah. Nah, seperti belum ada kita bahas. Nah, insyaallah ke depan mungkin ada. Di sini kita membahas fi'il madhi yang dia itu untuk kata kerja untuk muannas, dia perempuan, muannas. Jadi kita istilahnya kita ubah ya, supaya lebih umum. Supaya untuk perempuan ya, untuk muannas. Karena zahaba bisa untuk perempuan, manusia perempuan, bisa juga untuk hewan, bisa juga. Atau untuk kata benda seperti yang lainnya. Jadi contohnya seperti dhahabar rihu, atau dhahabal qalam, atau dhahabal malu, apa yang telah pergi. Nah, jadi ini dia adalah rumusnya untuk menjadikan kata kerja dia perempuan atau muannas. Mudzakkar. Ini mudzakkar, ini muannas. Muannas. Simpel ditambah dengan tak sukun. Ini nama tak sukun namanya nih, dia ada istilahnya itu namanya ta'ut ta'nis namanya. Ta'ut ta'nis. Tak untuk perempuan atau untuk muannas. Istilahnya ini ya. Istilah ini adalah dalam ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis. Tak untuk perempuan. Khusus untuk kata kerja perempuan, muannas. Kemudian di bawahnya latihan yang keempat di bukunya kegiatan 3. Jadi yang sini latihan ini supaya teman-teman tidak bingung tadi jelaskan. Ini yang di buku ya. Latihan yang ada di buku Durusulullah. Nah, ada di Durusulullah. Sukun bertemu sukun, kaidahnya adalah ini juga sudah kita jelaskan ya. Tapi di sini untuk kata kerja, maksudnya apa sukun bertemu sukun? Ini, maksudnya dia ini sukun ini kemudian bertemu dengan alif lam, apa yang sukun lamnya sukunnya menjadi kasrah, sama dengan kasrah sehingga sama dengan kasrah. Seperti kemarin minal masjidi. Ini ya, dari masjid. Maksudnya apa ini sukun? Akan tapi dia ketemu sukun yang sama juga menjadi hapus ini menjadi minal masjid, menjadi hidup harokat dari sukun menjadi fathah. Itu juga dengan di sini akan tapi dia bukan berbaris fathah. Jalasat al-muhandisatu insinyur wanita ya. Insinyur wanita al-muhandisatu. Jalasat di sini katanya bertemu dengan ini al-ma'rifah ini al-muhandisatu. Menjadi dia jalasatil muhandisatu. Jalasatil muhandisatu. Ya, harokatnya yang awalnya sukun kemudian berubah menjadi harokatnya menjadi kasrah. Kasrah. Nah, begitu juga dengan yang di atas tadi kata kerja zahaba kharaja jalasa. Jadi kalau kita ganti di sini zahabatil muhandisatu kemudian kharajatil muhandisatu. Yang awalnya zahabat dan juga kharajat. Nah,
Jadi itu adalah pekerja untuk muannas dia perempuan. Kemudian yang di bawahnya yang untuk perempuan yang. Sini kalau teman-teman lihat, ini sudah kita bahas juga kemarin di alladzi ya, kosakata yang baru, kata sambung namanya, kata penghubung. Ini kata penghubung sambung alladzi. Kemarin sudah ada alladzi dan juga sudah kita beritahu kalau alladzi ini untuk muzakkar, kaki di sini terusnya muzakkar secara umum. Muzakkar. Kemudian untuk muannasnya allati sudah kita beritahu juga kemarin kalau dia adalah untuk muannas. Muannas. Menghubungkan antara kata sebelumnya dengan kata sudahnya. Contohnya apa sebenarnya di sini? Kita lihat sini. Huwa talibul ladzi kharaja minal fasli. Dia adalah murid yang keluar dari kelas. Dia siswa yang keluar dari kelas. Jadi di sini alladzi adalah kata sambung atau kata penghubung untuk menjelaskan si talib ini. Muzakkar ya, at-talib. Kemudian di bawahnya kalau teman lihat di sini at-talibatu, dia at-talibatu, dia perempuan. Dia at-talibatu. Kata sambungnya yang ya, alladzi dan juga allati artinya yang. Nah. Ya, tidak apa Fauzan, tidak apa. Nah. Tidak apa. Nanti dilihat rekamannya di awal-awal saya. Nah. Kemudian di sini allati. Jadi hiya talibatu allati. Hiya talibatul lati. Nah, nih. Bukan talibatul ladzi. Salah kalau pakai dia, pakai yang ini menjadi salah. Begitu juga sebaliknya. Huwa talibul lati juga salah kalau pakai yang ini. Harus sama ya, sama-sama mudzakkar dan juga sama-sama muannas. Sama mudzakkar dan juga sama-sama muannas. Nah, Fauzan. Ustaz, ini menggunakan buku Durusul Lughah yang genap apa yang awal, Ustaz? Gimana? Bukunya, Ustaz. Ini yang semester genap apa yang semester awal, Ustaz? Buku Durusul Lughah. Emang kemarin dapat bukunya berapa dari Kuba? Berapa buah? 2, Ustaz. Yang awal sama yang akhir. Yang awal sampai pelajaran keberapa? Terakhirnya? 12, Ustaz. 12. 12, berarti ini terakhir ya? Nah, jadi insya Allah kalau misalnya seperti itu dibagi menjadi jilid-jilid seperti itu. Jadi yang sebelumnya kita sebutkan tadi kalau tugas kita kemarin atau tugas kita nanti insya Allah yang pelajaran 1 sampai dengan 11 karena dia satu lagi pelajaran ke-12 untuk jilid pertama kita pakaikan saja sama yang ini ya 1 sampai 12 insya Allah. Nah, ya, tugas atau jaringan. Nah, jadi itu untuk yang allati. Ini masih pelajaran ke-12 Fauzan. Masih pelajaran ke-12. Nah, jadi masih jilid 1. Itu yang allati, kemudian di bawahnya lagi di sini ada huruf jar bi. Kemarin kita sudah membahas huruf jar itu min, juga ala, juga fi, juga apa lagi? Allah memilikiya, li. Apa Umam? Min ala fi. Ila Ustaz. Ya, ila. Ini yang sudah kita bahas ya. Kemudian di sini dia ada bi lagi bi. Ini masih huruf jar ya. Bi artinya dengan atau di. Dengan atau di. Arti asalnya ini dengan ya, dengan. Kan tapi di ini untuk pemakaian yang jarang di. Dengan atau di.
Di sini katanya contohnya bil masjid, di masjid. Bil masjid, bil masjid. Biasanya kita pakai apa? Pakai fi ya. Fi, karena TV itu di. Kalau kami di Madinah itu jarang pakai bi. Contohnya kayak Al-Jami'atul Islamiyah itu bil Madinatul Munawwarah, Islamic University di Madinah. Bi, bukan fi. Bil Madinatul Munawwarah, bukan fi. Akan tapi pakai bi. Namun untuk penggunaan masjid ini biasanya pakai fi, di. Nah, ana kulli hal, nah, sama aja, nah. Sama-sama huruf jar dia hukumnya. Baik bi ataupun fi dia huruf jar. Kalau bi artinya dengan, atau bisa juga menjadi di seperti fi, yang kegunaannya sama, mengkasrahkan kata benda setelahnya. Jadi yang awalnya al masjidu menjadi bil masjidi, bil masjidi. Jadi bil masjidi. Kemudian di sini dia ada kata baru, ungkapan kaifa haluka. Ini sudah kita ketahui ya, untuk menanyakan kabar. Kaifa haluka atau kaifa haluki. Bi khairin, alhamdulillah, baik. Bi khair aja baik. Biasanya untuk apa tuh dua tambah bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Nah. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada kosakata baru dari kata benda. Yang pertama itu adalah sayyidun, tuan artinya tuan. Jadi ini secara umum ya. Tuan untuk, baik itu dia, kalau zaman dulu pakai tuan ini, sayyid ini untuk yang punya budak. Kalau sekarang ada lagi budak ya. Sayyid, tuannya dari budak ini. Nah. Kalau pemakaiannya sekarang ini kayak seperti orang yang berkedudukan, tuan. Tapi ini sudah jarang dipakai ya untuk bahasa sehari-hari orang di Arab. Saya hampir tidak pernah dengar Sayyid, orang manggil Sayyid. Sayyid fulan nggak ada. Tidak pernah dengarnya. Yang banyak tuh Syekh atau Doktor atau paman atau akhi atau saudaraku atau akhui, sama saudaraku juga. Sayyid, jadi artinya adalah tuan. Kalau dalam sabda ana sayyidu wali Adam, aku adalah tuannya anak Adam. Itu maksudnya bagaimana? Pemukanya anak Adam. Nah, orang yang menuntun atau orang yang memberitahukan agama Allah kepada manusia. Nah, tapi wali Adam secara umum, mutlak. Walaupun Nabi tidak, dia itu diutus berabad-abad setelah Nabi Adam. Nah, tapi ketika lagi hari kiamat, Nabi menjadi makhluk atau dan Allah yang paling diutamakan. Nabi Adam sekian kali. Nah, yang mana? Industri baby. Alif. Industri baby sih asik sih. Lebih asik industri baby daripada Montero. Alif Siddhartha. Alif Siddhartha. Terus mau nih. Sabar. Alif. Halo. Nah, namanya siapa Alif? Alif chat. Alif. Iya. Nama asli Alif.
Kemarin di sini saya lihat namanya belum ada Alif. Ada, Zat. Ada. Ada. Apa namanya yang mau daftar Kuba? Muhammad Alif Rahmat Abdullah. Muhammad Alif Rahmat Abdullah. Alif Rahmat Abdullah. Oh ya, naam. Iya ada. M Alif Rahmat Abdullah. M Alif, naam. Dari Bekasi ya. Nah, jadi yang memang tadi, dari hadis Nabi tadi. Ana sayyidu waladi Adam, sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemukanya atau tuanya anak cucu Adam di hari kiamat, insyaallah. Nah, karena Nabi itu diberikan namanya syafaatul uzma, memberikan syafaat kepada seluruh makhluk, yang mana itu nabi-nabi pada nggak mampu ataupun nggak bisa memberikan syafaat kecuali Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, jawab dari sayyid ini seperti asyad mungkin. Sudah selesai asyad namanya, atau sayyiduna. Sayyidun bukan. Ini asyad. Asyadun. Insyaallah akan saya pastikan lagi jamaah sayyid ini asyadun. Apa tadi saya bilang? Sayyidun, asyadun. Kalau untuk dia muannas ini tinggal tambah tuan perempuan sayyidatun. Sayyidatun. Tuan perempuan. Ini tuan laki-laki, mudzakkar ya. Syad. Ini siapa tadi? Tafaqahu qabla an tasudu. Tafaqahu ini perkataan Umar sesuai ini. Tafaqahu qabla an tasudu. Tasudu. Tafaqahu qabla an tasudu. Jadi tasudu, sadaya sudu. Asal katanya dari ini tadi, sayyid, tuan. Artinya apa yang tafaqahu qabla an tasudu? Belajarlah dahulu kalian sebelum kalian menjadi pemimpin, menjadi tuan. Nah, menjadi tuan. Atau yang seperti yang di awal kita beritahukan, kalau saya pernah lihat di pesantren itu ditempel di dinding kosakata T ya, itu man lazimal wisada la yablugh darajat as-siyadah. Ini man lazima al-wisadah, man lazima al-wisadata la yablugh darajat as-siyadah, la yablugh darajat as-siyadah. Asyiadah ini artinya mana lazimul wisada, barang siapa yang dia sering dekat dengan bantal, maksudnya tidur terus kerjanya, lazim dari mulazamah, dekat dengan bantal, wisada bantal. Barang siapa yang tidur terus la yablu darajat asyiadah, maka dia tidak akan sampai ke derajat pemimpin, siadah atau tuan. Di siada dan juga tasudu tadi, dari kata sayyid tadi, siada juga. Ini kata kerjanya, qabla an tasudu, kata kerjanya. Tasudu kalian menjadi pemimpin. Di bawah ini adalah yang namanya seperti masdar ya, siada. Masdar yang namanya. Kalau sayyid ini adalah ism fa'il, fa'ilnya untuk si pelaku yang namanya, tuan, siada. Kemudian di sini al-fatatu. Kemarin juga sudah kita bahas nih, di sini di yang di Al-Fatah ya kemarin, yang ke-11 ya, Al-Fatah, pemuda.
Sudah bilang kalau jamak pemuda itu yang ada di surah Al-Kahfi, fityatun atau fityanu, atau dalam mahfuzatnya seperti laisal fata man yaqulu hadza abi walakinnal fata man yaqulu anada. Karena seorang pemuda itu yang mengatakan inilah bapakku, akan tapi pemuda itu adalah yang mengatakan inilah saya. Jadi orang itu, pemuda itu dia nggak membanggakan bapaknya, orang tuanya, tapi membanggakan dia sendiri. Kemudian di sini al-fatatu, jamak dari fatatu kemarin juga sudah kita sebutkan apa? Fatayatu. Ya, fatayatu. Pemudi-pemudi atau wanita-wanita yang ingin. Jadi fata dan fatatun itu kemarin juga seperti yang sudah kita sebutkan, batas umur tertentu ya, dari umur sekian sampai dengan sekian. Kalau masyarakat itu ada tingkat-tingkat umurnya. Kosakatanya lain lagi, seperti umur buayan, sobiyun, kemudian atasnya lagi toddler ya, bahasa Inggrisnya itu anak umur 5 tahun, tiflun, kemudian di atasnya lagi itu waladun, kemudian di atasnya lagi itu bisa menjadi fata atau fatatun sekitar umur 15-an. Nah, kemudian menjadi imra'atun, kemudian menjadi rajulun, pemuda, rajulun itu laki dewasa. Nah, kemudian atasnya lagi jadi kahlun, kemudian di atasnya lagi syaikhun, nah, dan seterusnya. Jadi fatatun ini seperti syabatun, pemudi. Jadi bisa dibilang mu'rifnya ini syabatun. Kalau dia pemuda, syabun. Syabun dan syabat. Nah, kemudian wiladatun, kelahiran. Ini asal kosakata dari kelahiran ini walada yalidu, seperti dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad lam yulad walada yalidu. Wiladatun, ini masdar yang namanya kelahiran. Jadi dalam penggunaan itu wiladati sanata alfain, misalnya kelahiranku tahun 2000 misalnya gitu. Jadi ditambah dengan domir munfasilnya ini. Jadi wilayah kelahiranku, wiladati, atau wiladatuka, wiladatuka atau wiladatuki. Nah, kelahiranmu untuk kelahiranku. Nah, kemudian di bawahnya sadiqun ini sudah kita bahas, kalau dia mu'alifnya sahibun, kemudian zamilun, kemudian rafiqun, banyak. Rafiqun, sahibun, zamilun, rafiqun, sadiqun. Dan juga kemarin kita saya sudah ceritakan kalau di penggunaan kata sadiq di Arab Saudi itu untuk TKA, tenaga kerja asing. Nah, sadiqun. Jamak dari sadiq ini adalah asdiqa. Teman-teman. Kemudian di sini mufattish, inspektur pengawas. Dari asal kata dari mufattish ini fattasha yufattishu, pengawas saja. Ini mungkin di kitab Rasulullah dia jabatannya inspektur. Nah, mufattish, pengawas. Pengawasnya bisa berbentuk apa saja. Bisa dia inspektur ataupun bisa di bawahnya karyawan-karyawannya. Selagi tugasnya untuk mengawasi, namanya mufattish. Dia kalau muradifnya ini muraqib, yang suka tukang lihat, mengamati, muraqibun, yang mengamati, muraqibun. Mufattishun pengawas, muraqibun yang mengamati. Nah, jamak dari mufattishun ini tinggal kita tambah waw dan nun.
untuk mudzakkar. Mufattishuna. Mufattishuna. Mufattishuna itu jamak untuk mudzakkar salim, mudzakkar salim. Untuk muannasnya mufattishatun. Mufattishatun untuk mufattishatun sama-sama marbutah. Mufattishun, mufattishatun untuk mufattishatun. Nah. Kemudian di sini syajaratun, syajaratun. Pohon. Jamaknya adalah syajarat, jamak muannas salim, syajarat. Syajaratun. Panjang, jadi berubah ra-nya menjadi panjang, ra dan juga tanah marbutahnya berubah menjadi tak biasa. Syajaratun. Dalam Al-Quran itu wasyajaru wad-dawabu wa katsirun minas. Syajar dia. Tidak pakai tamar buta. Jadi secara umum dia itu seperti dia syajarun saja, syajarun. Ini syajarun seperti namlun dan juga namlatun kemarin itu sebenarnya. Kalau syajaratun ini satu pohon ini, sebuah pohon. Harusnya dia sebuah pohon, syajaratun. Sebuah pohon. Kalau dia syajarun saja, itu pohon secara umum jenisnya. Jenis tumbuhannya saja. Kita hilangin tamar butohnya. Syajarun. Ya peduli pohon apa itu, pohon rambutan kah, pohon durian kah, atau pohon cemara kah, syajarun. Syajaratun itu satu buah pohon. Nah, kita akan lihat di sini yang saya bilang tadi dalam Al-Quran itu asyajaru. Ini ada beberapa tempat. Asyajaru wad-dawabu wa katsirun minan nas. Asyajaru. Soal Rahman juga ada, soal Rahman yang apa ya? Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan juga bintang dan juga pohon yasjudan, bersujud kepada Allah, namanya yasjudan. Kalau sebelumnya tadi yang surat yang lain, surat Al-Hajj. Alam tara Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru. Nah, dan pohon-pohon, jenis pohon. Nah, semua jamaknya qamar, wan nujumu wal jibalu wasyajar, dan pohon, wan dawab, semua pohon. Pohon apa saja itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia syajaratun seperti yang kisah tentang menjadikan Adam dan Hawa. Kula fa'akala minha syajaratun. Ini. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Surah Al-Baqarah 35. Dan kami katakan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu dan juga bersama istrimu di surga ini. Wa kula minha ragada, dan juga makanlah apa yang di surga ini dengan puas. Wahai tu syi'tuma, yang sesuai kalian mau. Wala taqrab, akan tetapi janganlah mendekati pohon ini. Hadhihi syajarah. Syajarah pakai tamar butoh ini. Syajarah maksudnya pohon yang sudah Allah tentukan, pohon tersebut. Sini ada pohon khuldi ya. Wala taqrab hadhihi syajarah fatakuna min adh-dhalimin. Jika kamu dekati maka kamu akan menjadi orang termasuk orang yang zalim. Jadi syajarah untuk satu jenis pohon apa saja itu. Yang penting pohonnya adalah satu. Kalau asyajaru dia secara umum, jenis pohon secara umum. Nah, seperti namlatun juga namlun. Kemudian di sini Malaysia dan juga Suria, ibu kota Malaysia apa? Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur. Saya tidak tahu bagaimana cara penulisan Kuala Lumpur bahasa Arab. Makan tapi dia tetap Kuala Lumpur juga. Lebih kurang. Tidak berubah. Di sini Syria.
yang sekarang itu presidennya Bashar Assad ya. Nah, Syam. Dulu namanya ini Syam. Syam. Ibu kota dari Suriah ini adalah Dimashq. Mana sudah disebutkan ya. Dimashq. Dimashq. Kota Damaskus. Dimashq. Nah, kemudian dan sini juga Al-Madrasatul Tsanawiyah, kemudian Al-Madrasatul Mutawassithah, ini juga sudah kita bahas kemarin di pelajaran sebelumnya. Kemudian yang SD Al-Madrasatu Al-Ibtidaiyatu Al-Madrasatul Ibtidaiyatu ini SD. Nah. Kemarin ditanyakan kenapa dia di Indonesia banyak pakai aliyah saat ganti dari SMA, Al-Madrasatul Aliyah itu, dan Tsanawiyah ini untuk SMP. Nah, saya tidak tahu kenapa orang Indonesia pakai aliyah untuk SMA dan juga Tsanawiyah untuk SMP. Akan tapi dalam masalah seperti ini dia, Madrasatul Tsanawiyah sekolah tinggi, sekolah menengah atas Tsanawiyah, Al-Madrasatul Mutawassithah sekolah menengah pertama. Mutawassithah ini tengah artinya, karena dia tengah-tengah antara SD dan juga SMA. Nah. Al-Madrasatul Ibtidaiyah sekolah dasar. Di Ibtidaiyah ini mula, awal, dasar sama artinya. Nah, itu untuk yang kosakata yang baru di pelajaran Ad-Darsus Tsani Asyar. Hal indakum soal? Pertanyaan? Sebelum kita masuk ke Durusul Lughah, kita akan lihat apa yang ada di kitab Durusul Lughah. Tidak, kita langsung ke kitab Durusul Lughah ya. Yang terakhir kita kemudian tadi. Jadi pertama, kita lihat Durusul Lughah. Sepertinya di PDF ini sepanjang ini masih halaman 62, masih bawah lagi. Nah, di sini dia ada percakapan, ada Tsani Asyar, percakapan satu halaman dua kemarinnya lumayan banyak ya. Nah, kita akan mengerjakan tamarin yang pertama dulu. Tamarin. Insyaallah untuk baca kita besok ya, insyaallah. Naam, iqra waktub. Baca dan tulislah. Gampang insyaallah. Naam. Alif. M alif. Tafadhal. M alif Rahman. Ismauni atau Almer. Ismauni. Ya Ustaz. Baru kelihatan muka yang Almer ya. Kaifa haluka ya haluki ya ummi. Aina ibnuki ya Zainabu. Zahaba ilal masjidi. Aina bintuki ya Aminatu. Zahabat ilal madrasatu. Liman hadhihi sa'atul jamilah. Saya panjang. As-sa'atul jamilah. As-sa'atu jamilah. Pakai alif lam. As-sa'atul jamilah. As-sa'atul jamilah. Ahiya laki ya Fatimah.
Ahadza qalamuka ya Muhammad. Naam, hi. Masih ada tadi Almer di atas. Ahiya laki ya Fatimah. Naam, hiya li. Sebelumnya tadi ya. Ahya laki ya Fatimah. Fatimah. Naam, hiya li. Naam, hasbuk. Hasbuk. Ahadza Almer. Naam, tadi alif. Naam, afwan. Ahsan, tabarakallahu fiik. Naam, alif. Di alif tadi udah buka mic tadi dia. Tafadhal alif. Alif. Yang mana tadi? Lanjutkan. Wasil. Yang latihan pertama, nomor 6. Ahadza. Yang ini. Enggak yang ini. Ini. Naam, Ustaz. Ahadza qalmuka ya Muhammad. La hadza Ya, lanjutkan. qalmuka anta. Itu bacanya qalmuka Ustaz. Iya, kalau muka anta di sini kenapa dipakai anta? Namanya taukid namanya ini. Seharusnya dia cukup hadza qalamuka. Qalamuka. Soalnya cukup di sini berhenti ya. Qalamuka. Nah, la hadza qalamuka. Anta di sini namanya taukid untuk menegaskan kalau itu pena kamu. Jadi ada dua nih domirnya. Pakai domir muttasil kaf ini, kemudian domir munfasil anta. Hadza qalamuka anta. Menegaskan ini loh pena kamu. Ya benar pena kamu. Nah, tafadhal, wasil. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajta Kharajat. Naam. Kharajatal an minal madrasati. Kalau dia bersambung dengan alif lam, sama-sama hukum menjadi apa? Kharajatil. Kharajatil ana minal madrasatil mudiri. Minal madrasati lil mudiri. Lanjut tadi. Nah. Coba lagi, nah. Anta muhandisu ya akhi. Muhandisun. Anta muhandisun ya akhi. La ana tabibun. Anta tabibatun. Anti tabibatun. Ya ukhti la ana mudarrisatun. Nah, hasbuk, ahsan, tabarakallahu fiik. Kami ini pertama hanya untuk baca saja. Kemudian kami kedua yang panjang sampai 10 ya. Sampai 10. Nah. Alindakum soal? Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi malam esok. Nah. Ada pertanyaan teman-teman semua pada malam ini atau pada pelajaran sebelumnya boleh tanyakan. Nah. Sebelumnya saya ingin memastikan lagi. Iya, di buku teman-teman Jurusulullah jilid pertamanya sampai yang Ad-Dars Tsani Asyar, pelajaran ke-12. Tidak, Ustaz. Tidak bosannya? Masih panjang lagi kan? Ya, sampai 23, Ustaz. 23. Nah. Itu belum satu jilid. Nah, masih setengahnya. Nah, jadi kalau seperti itu, sekira tadi memang benar sampai pelajaran ke-12 jilid satunya. Karena di PDF enggak ya. Masih panjang lagi. Jadi tetap seperti yang di awal kita sebutkan, kalau insya Allah tugasnya dengan yang Ad-Darsul Awal sampai dengan Ad-Darsul Ats-Tsani, Ad-Darsul Hadi Asyar, pelajaran pertama sampai dengan pelajaran 11. Nah, untuk adapun tugasnya bagaimana? Insya Allah bagaimana bagusnya teman-teman? Pengen diberitahukan di sini atau di grup saja? Di grup ya bagus ya, WhatsApp, biar semua bisa lihat. Nah, ya Ustaz.
Di grup aja Ustaz. Ya di WhatsApp aja ya, biar semua bisa lihat. Jadi mungkin itu. Nah, ada pun soal, apakah ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan. Di sini ya, karena jarang hadir, jarang kelihatan. Alif ini hampir saya kira bukan ya, bukan murid Kubah. Nah, tapi ada namanya M Alif. Kemudian juga M Alif. Usahakan kalau misalnya tidak hadir, usahakan lihat rekamannya ya, supaya tidak ketinggalan pelajaran. Kan kalau sudah ketinggalan pelajaran nanti berat nanti mengikuti pelajaran yang akan datang, kemudian jenuh nanti, bosan lama-lama karena Ustaz. ya belum ada pendengaran pelajaran 6. Jadi kalau seperti yang kemarin sudah ya dari awal ya, untuk trik untuk cara untuk mendengarkan rekaman tadi yang lebih cepat itu dipercepat durasinya, atau mungkin langsung ke materi yang tidak dipahami langsung melangkau ke menit berapa. Mungkin itu dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.